Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat yang masih setia menyimak tayangan channel saya ucapkan terima kasih banyak. Dan spesial di kesempatan pagi hari Senin yang cerah ini, saya akan mengisi materi PKKP untuk kelas 12. Ya, sesuai dengan jadwal ini pukul 10:10 Untuk kelas 12 ini sebelumnya saya sudah tugaskan untuk membuat kelompok di formulir yang saya kirimkan, yang saya bagikan kepada rekan-rekan kelas 12 multimedia. Saya cek dulu tugasnya satu persatu. Nah, ini project kelompok yang sudah mengirimkan siapa. Ternyata belum ada yang mengirimkan lewat Google Form. Saya cek di WhatsApp kelas 12. Dari kelas 12 saya cek ya, ini belum mengumpulkan, ini baru masuk kelas. Oh, ini juga belum. Nah, ini dia salah satu contohnya. Nah, oke, saya bahas yang sudah mengirimkan nih. Kelas 12 LM1 ada Denny Prasetya dan kawan-kawan. Ini job deskripsinya sebagai ketuanya Kang Denny. Sekretarisnya ada 2 ya. Luar biasa. Bendaharanya ada 2, krunya ada 2. Ini sebenarnya sekretarisnya 1, bendahara 1, semuanya kru. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk kita belajar memproduksi massal. Nah, kita kembali ke materi ya. Materinya ini adalah tentang produksi massal. Oke, bab 1 di kelas 12. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang produksi massal ini, bagi teman-teman yang tertarik dengan tayangan channel video saya, silahkan subscribe, kemudian bagikan video ini, semoga bermanfaat. Oke, kita mulai. Di sini ada jenis-jenis produksi. Nah, pada pola produksi secara terus-menerus, proses akan selalu sama setiap hari. Tugasnya itu sama. Jadi yang jadi ketua ya ketua terus. Contohnya di usaha tekstil, usaha kertas, usaha garmen. Yang kita kaitkan di sini dengan pada prakteknya yaitu usaha kertas. Karena medianya multimedia sekarang akan dibahas tentang kertas, guys. Bagaimana caranya kita mendesain? Bagaimana caranya kita membuat template produksi massal? Karena sebelumnya saya sudah tugaskan lagi untuk menyimak tayangan tentang pembuatan desain kartu nama. Oke, ini dia langkah praktikum produksi massal. Saya sudah tugaskan. Nah, ada 6 langkah-langkah teknis yang harus teman-teman laksanakan. Yang pertama, koordinator atau ketua kelompok. Nah, di sini koordinatornya siapa? Tadi contoh, nih, Kang Denny Prasetya. Itu tugasnya adalah mendata identitas setiap anggota lengkap beserta job description-nya. Kemudian anggota kelompok memberikan identitas dengan foto profil yang akan ditempelkan pada template desain. Yang ketiga, masing-masing kelompok berdiskusi untuk mengolah ide kreatif background. Kemudian berikutnya adalah yang bertugas sebagai desain grafis. Nah, ini yang tugasnya desain grafis ini silahkan teman-teman tentukan sendiri siapa yang pandai, karena sudah dipelajari di kelas 10 atau kelas 11 itu tentang dasar-dasar desain grafis oleh guru masing-masing. Nah, sekarang di sini kita tinggal amalkan ilmu yang sudah dipelajari untuk berusaha. Berusaha apa? Berusaha di bidang multimedia, contohnya adalah pembuatan kartu nama. Jadi saya tidak akan bahas teknik-teknik dasarnya karena di kelas 10, di kelas 11 sudah dipelajari dasar-dasar desain grafis. Kemudian template desain grafis itu dilengkapi dengan QR code. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita memperkenalkan sebuah produk, itu bisa langsung bertautan dengan profil ataupun produk yang kita promosikan. Contoh ya, contoh saya buka nih.
Nah, contoh, saya buka ini file desain template dari kartu nama. Nah, teman-teman kan tentunya sudah mendesain masing-masing ya, kreativitas tanpa batas gitu. Itu jangan terpatok pada desain yang saya miliki. Jadi teman-teman usahakan kreatif, karena di situ banyak kru. Ini kerja kelompok. Tapi usahakan dalam kekompakan kelompok tersebut itu memiliki satu mindset yang strategis. Contohnya, bikin kartu nama. Ini hobinya pada ngapain nih? Hobinya pada bikin video kah, atau video syuting pernikahan? Itu kartu namanya yang berkaitan dengan karakter-karakter yang ada di anggotanya. Jadi di sini ketua kelompok harus bisa menjadi moderator pada anggota-anggotanya yang memberikan aspirasi seputar background yang akan digunakan. Jadi begitu ya. Jadi jangan terpatok pada desain saya gitu. Jadi teman-teman usahakan kreatif. Nah, berikutnya poin-poinnya tadi sudah saya tentukan di Google Classroom petunjuknya ya. Semua anggota wajib bekerja sama dan mengirimkan foto profil pada koordinator atau ketua kelompok gitu. Kalau di desain punya saya ini tidak ada fotonya. Nah, desain punya teman-teman kelas 12 silakan dikasih foto dan dikasih QR code. Terserah mau memberikan logo apa. Itu waktu kelas 11 dulu saya sudah memberikan tugas menggambar logo. Nah, tinggal diterapkan dalam usaha produksi massal. Nah, ini template-nya sudah jadi. Kalau template sudah jadi itu bisa digunakan untuk produksi massal. Contoh, dalam satu kertas A4 ini bisa memproduksi beberapa kartu nama. Nah, ini adalah produksi massal, tinggal di print, press keluar, print, press keluar. Oke, jadi tugasnya seperti itu. Tolong teman-teman kerjakan yang belum mengerjakan desainnya. Ini penugasan berbasis project ya. Dan batas waktunya sudah saya tentukan. Batas waktunya sudah saya tentukan di kemarin itu tanggal 25 Agustus tenggatnya ya, jam 14.00. Silakan berkoordinasi sesama anggotanya, kemudian silakan juga simak cara-cara pembuatannya sudah saya berikan ini di sini. Ada 23 menit tutorial pembuatan ID card. Nih, kalau yang belum menyimak disimak dulu lah. Supaya tidak kebingungan ketika mendesain ya. Karena di sini sudah lengkap sekali, dari mulai pengukuran, kemudian dari mulai desain awal hingga memberikan variasi-variasi unik, itu sudah lengkap sekali sampai proses pencetakannya ada. Nah, terakhir saya cetak nih. Ya, jadi teman-teman tinggal disimak cara-caranya, kemudian teman-teman bisa amalkan ilmu desain grafisnya di sini, karena ada peribahasa mengatakan al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Oke, ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi kelas 10, kelas 11 sudah belajar desain grafis, kalau tidak diamalkan ya tidak berbuah ilmunya guys. Mungkin sampai di sini dulu keterangannya. Nanti lebih lanjutnya teknis diarahkan kepada usaha jenis multimedia akan saya bahas setelah teman-teman mengerjakan tugas ini. Oke, jadi kerjakan tugasnya dengan baik, kemudian ajak teman-teman yang belum berminat belajar agar senantiasa berminat untuk belajar. Saya akhiri dulu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.